Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Kita sedang membahas isi dakwah Nabi SAW yang sudah tersampaikan beberapa poin. Poin pertama bahwa Nabi SAW hanya sebagai mubaligh, penyampai ajaran Allah seadanya, tidak ditambah, tidak dikurang, tidak dirubah, hanya menyampaikan. Allah berfirman, Inna alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya menyampaikan. Itu poin pertama, dalilnya sudah kita bahas. Poin kedua, Nabi SAW telah menyampaikan seluruh ajaran yang Allah turunkan kepada beliau, tidak menyembunyikan walaupun satu huruf. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah 67, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Fa illam taf'al, fama ballaghta risalatahu, wallahu ya'simuka minan nas. Hai Rasul, sampaikan olehmu apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Kalau kamu tidak melakukannya, berarti kamu tidak menyampaikan risalah Allah, dan Allah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Jadi seluruh yang disampaikan oleh Rasul SAW tak ada yang disembunyikan walaupun satu huruf. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiganya, bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul SAW itulah ajaran Islam yang sudah sempurna, tidak membutuhkan penambahan, apalagi perubahan ataupun pengurangan, karena semuanya sudah diturunkan tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Allah menyatakan, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami lewatkan dalam kitab ini. Surah Al-An'am ayat 38. Dan poin yang keempat yang terakhir kita bahas kemarin adalah agama yang sempurna yang telah diturunkan oleh Nabi SAW dan telah disampaikan kepada seluruh umat manusia ini sama sekali tidak membutuhkan tambahan, baik dalam aspek usul atau masalah-masalah yang pokok ataupun masalah-masalah yang furu. Tidak membutuhkan penambahan, pengurangan ataupun perubahan karena sudah sempurna. Ini poin yang keempat.
Kita lanjut poin yang kelima. Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamur rusul wala nabiyya ba'dahu wala rasula wa kitabuhu khatamul kitab. Bahwa Nabi SAW penutup para rasul, penutup para nabi. Tak ada nabi setelah beliau, tak ada juga rasul setelah beliau. Dan kitab yang diturunkan kepada beliau yaitu Al-Quran adalah penutup seluruh kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman dalam Al-Ahzab 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, tapi beliau itu Rasul sekaligus Nabi penutup. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, berkata Rasul SAW, "Inna nubuwata war risalata qad inqata'at, fala rasula ba'di wala nabiyya." Sesungguhnya tugas kenabian dan tugas kerasulan benar-benar telah terputus. Tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada rasul. Fala nabiyya wala rasula, huruf la yang masuk kepada isim tanpa tanwin itu disebut la nafi jinsi, menafikan seluruh jenis. Nabi dan rasul baik dalam bentuk personal atau ada yang mengklaim kelembagaan, lembaga kenabian, lembaga kerasulan, itu tidak ada. Karena sudah ditutup oleh kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, berkata Rasul SAW, "Li khamsatu asma, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihil kufr wa ana al-hashiru alladhi yahshuru an-nas ala qadami wa ana al-aqib." Kata Nabi SAW, aku memiliki 5 nama. Aku Muhammad, aku juga Ahmad, aku Al-Mahi. Secara bahasa, makna Al-Mahi artinya yang menghapus. Karena Allah menghapus kekufuran dengan risalah yang aku bawa. Aku Al-Hashir. Al-Hashir artinya yang mengumpulkan. Artinya yang mengumpulkan manusia di bawah kekuasaanku. Dan aku Aqib. Jadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, dan Al-Aqib. Apa makna Al-Aqib? Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW menyatakan, "Wa ana al-aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi." Aku Al-Aqib, maknanya tidak ada lagi nabi setelah aku. Makna Al-Aqib, penutup para nabi dan penutup para rasul. Masih dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi SAW, "Inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'an lubnatin min zawiyah. Faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaqulun halla wudi'at hadhihi al-lubnah. Qala fa ana al-lubna wa ana khatamun nabiyyin." Perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku
ibarat seseorang yang membuat sebuah bangunan. Dia membaguskan bangunan itu dan memperindah sehingga jadi. Kecuali ada satu dinding yang masih bolong, kurang satu batu bata. Orang-orang mengitari rumah itu dan takjub, memuji keindahan bangunan itu. Mereka mengatakan, alangkah bagusnya bangunan ini bila satu lubang ini tertutup oleh satu batu bata terakhir. Kata Nabi SAW, akulah batu bata terakhir itu. Akulah penutup para nabi. Ini hadis menjelaskan tidak ada lagi nabi setelah beliau dan tidak ada rasul. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, berkata Rasul SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Kedudukanmu di samping aku seperti kedudukan Musa, seperti kedudukan Harun di samping Musa. Cuma tidak ada lagi nabi setelah aku. Kalau Harun dan Musa dua-duanya nabi, tapi dekat sekali. Dan ada hubungan sepupu antara Musa dengan Harun. Seperti itu juga Ali dengan Nabi SAW. Cuma Ali bukan nabi sebagaimana Harun. Maka Nabi menegaskan, illa annahu la nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qal ar-ru'yas salihah. Tidak lagi tersisa tugas kenabian. Yang ada adalah mubasyirat. Para sahabat bertanya, apakah mubasyirat itu ya Rasulullah? Maka dijawab, mimpi yang benar. Kalau mimpi yang benar, kadang Allah turunkan kepada orang-orang saleh. Dikasih mimpi dan isi mimpinya benar. Tapi ini statusnya bukanlah wahyu. Adapun wahyu yang diturunkan kepada Nabi, maka sudah tidak ada, sudah terputus. Tidak lagi ada yang tersisa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, fuddiltu 'alal anbiya bisittin. Aku diberi kelebihan 6 perkara dibanding nabi-nabi yang lain. Pertama, u'tiyat jami'ul kalim. Aku diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kalau berbicara itu singkat tapi padat. Indah. Orang Sunda bilang benar. Benar itu berisi. Artinya maknanya mendalam, kata-katanya singkat tapi indah. Disebut jawami'ul kalam. Aku diberi itu. Maka lihat hadis-hadis Nabi SAW. Bahasanya indah, isinya mendalam. Min husni islamil mar'i tarkuhu ala ma ya'nihi. Di antara bukti kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada maknanya, tidak ada manfaatnya. Itu kalimat itu indah, tapi isinya sangat mendalam. Itu kelebihan yang Allah berikan kepadaku. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nusirtu birru'ab. Aku ditolong dengan ditumbuhkannya rasa takut dalam hati musuh-musuh ketika akan perang. Kalau kaum musyrikin mau berperang,
lalu terdengar dipimpin langsung oleh Nabi SAW, hati mereka sudah ciut, sudah takut. Karena apa? Karena Nabi dan kaum muslimin lebih ditakuti oleh orang-orang kafir daripada Allah. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kalian ini lebih ditakuti dalam hati-hati mereka daripada Allah. Ini yang kedua. Ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Kalau nabi-nabi zaman baheula haram bagi mereka ghanimah. Kalau perang sudah usai, menang, harta rampasan perang dikumpulkan di sebuah tempat terbuka. Setelah terkumpul, Nabi tersebut berdoa, lalu Allah menurunkan api yang menyambar harta ghanimah itu dan terbakar. Haram. Tapi di zaman Nabi SAW halal ghanimah bagi mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjidah. Dihalalkan, dijadikan bagiku seluruh permukaan bumi boleh dijadikan alat bersuci dan tempat sholat, tempat sujud. Kita sholat boleh di mana saja. Tidak harus di masjid. Kalau umpamanya ada uzur, boleh di rumah seperti hujan atau sakit. Kalau di perjalanan boleh di tanah, boleh di lapang, boleh di tengah padang pasir, boleh di mana saja selama tidak ada najis dan tanahnya bisa dipakai alat bersuci, pengganti wudhu, bahkan mandi dengan cara bertayamum. Nabi-nabi lain dulu tidak begitu. Sholat harus di tempatnya. Dan mereka tidak mengenal adanya wudhu. Wudhu itu khusus untuk Nabi dan umatnya. Dan wa ursiltu ilal khalqi kafah wa khutima bin nabiyun. Yang kelima, aku diutus kepada seluruh umat manusia semuanya. Di setiap tempat dan zaman. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus kepada kaumnya saja. Adapun Nabi SAW tidak hanya kepada bangsa Arab, tapi ke seluruh umat manusia. Tidak hanya khusus pada zamannya, tapi juga berlaku sampai akhir zaman. Dan yang keenamnya, wa khutima bin nabiyun, seluruh nabi ditutup oleh aku. Beliau penutup para nabi. Inilah dalil-dalil yang menjelaskan bahwa beliau nabi penutup, rasul penutup, tak ada lagi nabi, tak ada rasul lagi setelah beliau alaihi salatu wassalam. Bukankah nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun lagi? Iya, betul. Berarti ada nabi lain setelah Nabi SAW. Tidak. Pertama, Nabi Isa hidup sebelum Nabi SAW, zaman baheula. Tapi belum wafat, diangkat oleh Allah ke langit. Dan di akhir zaman diturunkan lagi. Itu pertama. Kedua, Nabi Isa turun di akhir zaman sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Bukan sebagai Nabi yang membawa ajaran baru atau merubah ajaran Islam. Nabi Isa nanti menegakkan kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Salatnya beliau bermakmum di belakang Imam Mahdi pada hari itu, pada akhir zaman nanti. Ketika salat subuh sudah dikomatkan, turun Nabi Isa. Lalu imam kaum muslimin, menurut mayoritas pendapat saat itu Imam Mahdi, mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam. Nabi Isa menyatakan tidak. Kalian lebih berhak menjadi imam. Akhirnya Imam Mahdi yang menjadi imam. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya. Sholatnya mengikuti sholat kaum muslimin. Seperti sholat Nabi SAW. Jadi kedatangan Nabi Isa kelak bukan penutup para nabi setelah Nabi SAW.
tapi menjadi pengikut Nabi SAW dan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Inilah poin yang menyatakan bahwa Nabi penutup para Nabi dan para Rasul. Poin berikutnya, Nabi SAW salah satu bukti kenabian beliau adalah ada cap kenabian di atas punggungnya. Hampir dekat ke tengkuk antara dua bahunya. Dan itu terlihat berupa apa? Berupa tanda hitam. Hitamnya ini bulu-bulu yang tumbuh lebat dan agak menonjol. Dan terlihat oleh semua orang yang melihatnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an. Berkata Sa'ib, "Dhahabtu bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah inna ibna akhi waqi'un. Fa masaha ra'si wa da'a li bil barakah. Wa tawaddu'a fa syaribtu min wudu'ihi. Thumma qumtu khalfa dhahrihi fa nadartu ila khatamin baina katifaihi mithla zirril hajalah." Kata As-Sa'ib, aku dibawa bibiku menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bibiku berkata, "Wahai Rasulullah, anak saudaraku ini, keponakanku ini sakit, punya penyakit." Lalu Nabi SAW mengusap kepalaku dan mendoakan keberkahan bagiku. Lalu beliau berwudu. Aku minum air wudunya. Tabaruk. Dan Nabi SAW tidak melarang, membolehkan, membiarkan. Menunjukkan tabarruk kepada air wudhu Nabi SAW boleh. Tapi ini kekhususan bagi beliau. Adapun selain beliau tidak disyariatkan, tidak ada keutamaan. Apa buktinya? Buktinya setelah Nabi wafat, para sahabat tidak tabarruk kepada air wudhu Hasan Hussein, Fatimah, atau anak-anak turunan. Enggak, tabaruk hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kekhususan. Aku meminum air wudhunya. Lalu setelah itu aku berdiri di belakang beliau, di balik punggungnya. Aku melihat ada cap kenabian di antara kedua pundaknya sebesar telur burung puyuh atau burung merpati. Ada sini riwayat Bukhari dan Muslim. Lain lagi dengan apa yang diterangkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu an dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Jabir, "Ra'aitu khataman fi dhahri Rasul sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydatu hammam." Aku melihat cap di punggung Rasul SAW seolah-olah itu telur burung dara. Hammam itu burung merpati, burung dara. Burung dara sama merpati sama ya? Iya. Hammam. Tanpa tasydid, jangan hammam. Kalau hammam WC. Ini hammam tanpa tasydid. Itu burung-burung dara, burung-burung merpati. Pernah lihat telurnya? Sebesar itulah cap kenabian di punggung Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, hadis lain diterima dari Asim bin Abdullah radhiyallahu an. Dia menyatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akaltu ma'ahu khubza wa lahma aw qala tharida. Faqultu lahu astaghfara laka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am walak thumma tala hadhihi al-ayah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat qala thumma durtu khalfahu
Fanadhartu ila khatamin nubuwah baina katifaihi inda naghidhi katifihi al-yusra jum'a alaihi khilan ka'amthali tha'alil. Kata Asim, aku melihat Nabi SAW. Aku makan roti dan daging bersamanya atau tharid. Tharid sejenis makanan yang elit gitu. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah Nabi beristighfar? Dijawab, iya. Kemudian membacakan Al-Quran surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Na'am walaka. Iya, beristighfar untuk dirinya dan beristighfar juga untukmu. Memintakan ampun untuk dirinya, memintakan juga ampun untuk semua kaum mukminin atas perintah Allah. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah atas dosa-dosamu. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk seluruh mukminin dan mukminat. Lalu aku pun memutar ke belakang Nabi SAW, ke balik punggungnya. Aku melihat ada cap kenabian di antara dua bahunya. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Ramsah At-Taimi, dia keluar bersama bapaknya sampai mendatangi Rasul SAW. Lalu kedua-duanya melihat ada di atas, di tengah-tengah dua bahunya, di bawah punduknya, ada tanda hitam sebesar apel. Berkata bapaknya, kata bapaknya, inni tabib, afala atubbuha lak? Saya seorang tabib, saya seorang dokter. Mau nggak saya sembuhkan tanda hitam ini? Dijawab oleh Nabi SAW, tabibu alladhi khalaqaha. Sang tabiblah yang menciptakan tanda ini. Maksud sang tabib di sana siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Nabi SAW memiliki cap kenabian. Di mana? Di atas punggungnya, antara dua pundaknya, di bawah punduk. Nah, punduk bahasa Indonesia apa? Di bawah tengkuknya, berupa tanda hitam, ya. Dan itu berupa bulu-bulu yang padat menempel dan membentuk tanda hitam seperti itu. Inilah cap kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Selain itu, beliau pun dikuatkan status kenabiannya dalam bentuk diberikan mukjizat. Makna mukjizat berasal dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan fahuwa mu'jizun. Makna a'jaza yang melemahkan, yang mengalahkan. A'jaza itu fi'il madhi, yu'jizu. I'jazan itu masalahnya, fa'ilnya mu'jizun, yang melemahkan atau yang mengalahkan. Masuk huruf tak marbutah lil mubalaghah jadi mu'jizah. Secara bahasa maknanya mu'jizah. Itu yang menundukkan, mengalahkan semua hujjah orang kafir. Dan para nabi banyak yang diberikan mu'jizat yang mengalahkan kebanggaan orang-orang kafir sebagai lawannya.
Di zaman Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam, orang membanggakan ilmu sihir. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Musa yang bisa mengalahkan seluruh ilmu sihir. Di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang membanggakan ilmu pengobatan, ilmu kedokteran. Makin besar kemampuan mengobatinya, makin dihormati. Maka Allah menurunkan mukjizat kepada Nabi Isa yang bisa mengalahkan semua ilmu kedokteran saat itu. Beliau bisa menyembuhkan semua penyakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati atas izin Allah Azza wa Jalla, kalah semua. Di zaman Nabi Muhammad SAW, yang paling dibanggakan oleh orang-orang Quraisy saat itu adalah kemampuan membuat syair. Nilai sastranya super tinggi. Allah menurunkan mukjizat yang bisa mengalahkan semua itu, yaitu Al-Quranul Karim. Maka beberapa bentuk mukjizat Nabi SAW, pertama yang terbesar, yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Sampai Al-Quran menantang orang yang paling fasih, yang paling mampu membuat syair-syair, yang paling hebat untuk membuat yang semisal Al-Quranul Karim. Karena indahnya, mendalamnya isi Al-Quran, mereka pun meragukan ini ucapan karangan Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin ini. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla Al-Quran surah Tur 33-34, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka berkata, oh ini buatan Muhammad, dikarang-karang, diada-adakan oleh Muhammad, Quran ini. Bal la yu'minun, tapi mereka nggak percaya. Ada orang walaupun Muhammad SAW bisa membuat sehebat Quran ini, nggak mungkin. Falyatu bihaditsin mithli, coba datangkan satu kalimat yang semisal Al-Quran kalau kalian benar, dan mereka tidak mampu. Dalam surah Hud ayat yang ke-14 Allah pun, ayat yang ke-13 Allah pun menyatakan, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyat. Ataukah mereka berkata, oh Quran ini karangan Muhammad. Katakan olehmu, hai Muhammad, datangkan oleh kalian 10 surat yang kalian karang seperti ini, bisa enggak? Ternyata mereka enggak mampu. Dalam surah Al-Baqarah 23-24 Allah menyatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kalian berada dalam keraguan-raguan tentang kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, coba datangkan 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Ajak tuh pembantu-pembantu kalian, golongan kalian, kawan-kawan kalian selain Allah untuk membuat 1 surat kalau kalian benar. Kalau kalian tidak mampu, dan pasti kalian tidak akan mampu, maka takutlah kalian kepada neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi tak ada yang mampu
membuat semisal Al-Quran. Bahkan tantangan Allah kepada semua jin dan manusia sebagaimana surah Al-Isra 88 Allah menyatakan qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan olehmu, seandainya seluruh jin dan manusia berkumpul untuk membuat yang semisal Quran, jangankan semuanya, satu surat saja, mereka tidak mungkin mampu membuatnya walaupun satu sama lain saling membantu, saling menopang, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu. Oleh karena itu, ketika Musailamah Al-Kadzdzab mau mencoba membikin satu surat di dalam Al-Quran yang semisal Nabi SAW, dan dia sudah berupaya. Ketika Nabi SAW memperoleh surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran abab. Terusnya turun surah wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi indah berakhiran wal asr innal insana lafi khusr sampai terakhir tawassaw bis sabr, dan isinya mendalam luar biasa. Musailamah saat itu bilang, saya juga mau meminta wahyu seperti yang diberikan kepada Muhammad. Akhirnya dia masuk tendanya, dijaga orang. Setelah itu dia keluar, saya juga sudah dapat mirip itu. Lalu diminta, mana hasil wahyu itu? Lalu dia kemukakan. Isinya apa? Isinya omong kosong. Dia memberi judul, kalau itu Al-Asr, ini Al-Wabr. Ya Wabr, ya Wabr, inna lakal udhunani was-sadar. Wabr itu artinya yang kelinci. Wahai kelinci, wahai kelinci, engkau memiliki 2 telinga dan 1 dada. Inna lakal udhunani was-sadar. Kerjamu melompat dari satu lubang ke lubang yang lain. Lubang itu hafr. Sungguh engkau lucu sekali. Semua orang mendengar itu langsung tertawa. Kadzabta, dasar kamu dusta. Lalu beberapa orang meninggalkan Musailamah Al-Kadzdzab, lalu datang kepada Rasul SAW, lalu menyatakan keislamannya. Kelihatan disebutkan membuat ketawa orang-orang yang mendengarnya. Ya. Ada disebutkan bahwa kalangan filosof, pemikir yang ahli sastra, diriwayatkan mereka berkata, Ayyuhal hakim, i'mal lana misla hadzal Qur'an. Wahai hakim, hakim itu ahli hikmah, ahli sastra bahasa Arab dan filosof. Coba buatkan bagi kami yang semisal Al-Quran. Dia menjawab, na'am. A'mal misla ba'dhihi. Saya akan buat sebagian saja seperti Al-Quran. Fahtajaba ayyaman kathirah thumma kharaja. Lalu dia mengasingkan diri selama beberapa hari. Mau membuat yang semisal Al-Quran, nyontek. Thumma kharaja, lalu dia keluar, apa yang dia katakan? Wallahi ma aqdiru wa la yatiqu hadha ahadun. Inni fatahtul mushaf. Fakharajtu surat al-Ma'idah. فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته
fi satarain wa la yaqdiru ahadun ayyatiya bihadza. Kata dia, demi Allah, aku tidak mampu dan tak akan ada seorang pun yang mampu membuat yang semisal Al-Quran. Aku membuka mushaf, aku dapati surah Al-Ma'idah, lalu aku melihat Al-Ma'idah berbicara tentang wajibnya menunaikan janji, melarang melanggar janji itu, lalu menghalalkan penghalalan secara umum, lalu ada pengecualian dan di dalam pengecualian ada pengecualian lain. Pengecualian di dalam pengecualian, lalu Allah memberitahukan tentang kekuasaan dan hikmahnya hanya di 2 baris. Tak ada seorang pun manusia yang membuat seperti ini. Ayat yang dimaksud adalah Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'am. Illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saydi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Ini bagi orang yang menguasai bahasa Arab. Selain bahasanya indah, isinya itu luar biasa dalam. Susunan kalimat ini tak bisa dibikin oleh orang. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, tunaikan janji-janji kalian. Telah dihalalkan bagi kalian daging binatang ternak. Kecuali, ada kekecualian, yaitu beberapa hal yang diharamkan atas kalian. Ada beberapa yang diharamkan, itu pengecualian. Kecuali ada kekecualian di dalam kekecualian. Kecuali berburu binatang yang dihalalkan dalam keadaan kalian ihram. Ketika ihram ada 7 perkara yang diharamkan bagi ihram, baik umroh ataupun haji. Salah satunya berburu. Atau membantu pemburu, tuh ada tuh kelinci ke sana. Enggak boleh. Ketika ihram, haram. Jadi pertama dihalalkan secara umum, binatang ternak semua halal. Ada yang dikecualikan, kecuali ini diharamkan. Kecuali dalam keadaan ihram kalian tidak boleh berburu binatang yang hukum asalnya halal. Yang seperti ini hanya diungkapkan dalam 2 baris dan ini nggak bisa dibuat oleh orang biasa. Akhirnya mereka pun menyerah, ya. Jadi itulah mukjizat teragung, yaitu Al-Quranul Karim. Mukjizat kedua ini pun tidak bisa dilakukan oleh orang termasuk nabi-nabi sebelumnya. Yaitu dibelahnya bulan. Itu ketika Nabi SAW mengumpulkan orang-orang kafir. Lalu menyampaikan, aku ini utusan Allah kepada kalian. Lalu orang-orang kafir nanya bukti apa yang menunjukkan kamu ini utusan Allah. Oleh Nabi SAW dibalik ditantang. Bukti apa yang kalian inginkan? Kalau langsung Nabi memberikan bukti yang tidak mereka inginkan, mungkin mereka bisa menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka berembuk. Lalu minta bukti yang tidak masuk akal. Dipastikan Nabi SAW tidak akan bisa membuktikannya. Kata mereka itu ada lihat bulan purnama. Kalau betul kamu utusan Allah, belah itu bulan jadi 2. Kan mustahil. Tidak realistis ini permintaan. Tidak logis, tidak rasional. Mustahil. Tapi apa yang terjadi? Dipenuhi oleh Nabi SAW. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya, dengan tangannya, seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan. Apa yang terjadi? Bulan terbelah menjadi 2 dan terpisah. Semua orang melihatnya.
Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas, anna ahla Makkah sa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah fa'arahum insyiqaqal qamar. Penduduk Mekah meminta kepada Nabi SAW untuk membuktikan kenabian beliau, dan mereka meminta dibelahnya bulan. Lalu Nabi membelah. Semua orang melihat. Tapi dasar datari nage modus hungkulnya. Cari-cari alasan. Setelah terbukti belan terbelah apa ngomongnya? Ini sihir yang hebat. Makanya salah satu celaan kaum kafir Quraisy kepada Nabi SAW, tukang sihir. Karena apa? Karena siapa? Tukang sihir manapun, sehebat manapun tidak akan mampu membelah bulan kan. Ini bisa, ini hebat banget sihir. Dan mujizat ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Terbelahlah, sudah dekatlah kiamat dan terbelahlah bulan. Ya, ini surah Al-Qamar ayat yang pertama. Itu mujizat yang kedua. Mujizat yang ketiga ini pun aneh, nggak masuk akal. Karena namanya juga mujizat. Yaitu apa? Menangisnya, merintihnya batang pohon kurma yang biasa dipakai duduk Nabi SAW ketika khutbah. Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis yang sahih dari Jabir. Kata Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yawmal jum'ah ila syajaratin aw nakhlah faqalat imra'atun min al-ansar aw rajulun ya Rasulullah alla naj'ala laka mimbara qala in syi'tum faja'alu lahu mimbara falamma kana yawmal jum'ah dafa'a ila al-mimbar fasaratin nakhlah siyahas sabiyyi thumma nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fadhammaha ilaihi ta'na anini sabil ladhi yaskunu qal kanat tabki ala ma kanat tasma' min adh-dhikr indaha wa fi riwayatin qal falamma suni'a lahul mimbar wa kana alaihi fasami'na min dhalika jad'a sautan ka sautil usyar hatta ja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu 'alaiha fasakanat. Kata Jabir, dulu Nabi SAW suka berdiri pada waktu hari Jumat di bawah sebatang pohon apa yang ada di padang pasir, kurma. Lalu berkatalah seseorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mau nggak kami bikinkan untukmu mimbar? Kata beliau, ya kalau kalian mau boleh. Mereka membuat mimbar. Di Jumat berikutnya Nabi pindah ke mimbar baru. Dan pohon kurma yang biasa dipakai beliau berdiri, apa yang terjadi? Nangis, merintih seperti rengekan anak kecil. Lalu Nabi SAW turun. Dipeluknya batang pohon tersebut dan suara tangisan pun mereda. Dalam riwayat lain, si pohon tadi menangis karena mereka biasa mendengar khutbah Nabi SAW dan berdiri di atasnya. Maka ketika dibuatkan mimbar bagi beliau, lalu beliau pindah ke mimbar tersebut, kami mendengar suara seperti rengekan anak unta. Lalu Nabi SAW turun dan meletakkan tangannya di atas pohon tersebut. Lalu diamlah pohon tersebut, tidak lagi terdengar tangisan. Tangisannya terdengar oleh semua sahabat yang ada di sana. Itulah yang ketiga.
Mukjizat yang keempat. Di antara mukjizat beliau adalah bisa mengeluar air dari sela-sela jarinya yang mulia. Makanan pun bertasbih, terdengar suara tasbihnya. Dan bisa memperbanyak makanan yang sedikit dengan izin Allah. Sebagaimana itu tertulis dalam banyak riwayat persaksian dari para sahabat. Suatu saat ketika perang, para sahabat sudah menipis perbekalannya dan sebagian besar sudah habis perbekalannya. Jadi kalau makan hanya yang masih tersisa, yang tidak tersisa nggak bisa makan. Oleh Nabi SAW disuruh dikumpulkan semua makanan. Setelah terkumpul, lalu beliau menutupnya dengan kain, dengan sorbannya. Lalu semua orang disuruh mengambil makanan di bawah kain tersebut. Semua orang mengambil dan makan sampai kenyang semuanya. Tak ada yang tidak kebagian, semuanya kebagian. Padahal tadi kalau dimakan masing-masing nggak cukup. Dan setelah semuanya kenyang, dibuka penutup itu dan makanan yang tadi masih utuh seperti sedia kala. Ini bukan sihir, tapi inilah yang disebut dengan sebutan mukjizat, ya. Dan banyak lagi mukjizat Nabi SAW yang dahsyat, yang menunjukkan bahwa beliau benar-benar seorang utusan Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, inilah poin yang kita bahas di sore hari ini. Insyaallah kelanjutan dari bahasan kitab ini akan kita teruskan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan seperti biasa untuk hari Jumat pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja, dan kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana, Pak? Dari hamba Allah di Jember. Baik, silakan. Yang ingin saya tanyakan, ini maaf mungkin menyimpang dari tema. Yang ingin saya tanyakan keutamaan puasa sunnah. Apakah benar puasa sunnah Daud itu bila dibanding dengan puasa sunnah Senin Kamis dan Yaumul Bid lebih baik puasa sunnah Daud? Itu saja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Bapak dari Jember. Tafadhol, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Betulkah saum terbaik adalah saum Daud? Iya, disebut ahabbus siyami ilallah saumun Nabi Daud. Kana yasumu sauman wa yuftiru sauman. Saum yang paling dicintai oleh Allah adalah saum Daud, yaitu saum sehari berbuka sehari. Makna ahabbu ilallah maknanya adalah aktsaruha ajra, lebih banyak pahalanya. Ada nas tentang hal itu, iya benar. Itu yang pertama. Yang keduanya, adanya unsur masyaqqah yang lebih besar daripada saum-saum yang lain. Dibanding Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Kalau Senin Kamis cuma 2 hari dalam sepekan. Kalau Ayyamul Bid cuma 3 hari dalam sebulan. Kalau Daud selang sehari. Jadi dalam sepekan bisa 3 hari bisa 3 kali sampai 4 kali. Dan itu lebih banyak dibanding saum Senin Kamis. Otomatis lebih banyak amalannya, lebih banyak unsur masyaqqahnya. Masyaqqah itu penderitaan. Laparnya lebih lama, hausnya lebih lama, lebih sering, lemesnya juga lebih sering dan seterusnya.
Dan Nabi SAW menyatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala sangat bergantung kepada kadar masyaqqah. Lebih berat, lebih besar pengorbanan, lebih menderita pelaku dari sebuah amalan, lebih besar pahalanya, lebih banyak dosa-dosa yang gugur dari orang tersebut. Ya, jadi iya benar, di antara semua saum sunnah, maka yang paling dicintai oleh Allah adalah saum Nabi Daud, sehari saum, sehari tidak. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Abdul Aziz di Marga Asih. Izin bertanya Ustaz terkait dengan Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi dan jamaah sholat yang di belakangnya saat Nabi Isa turun semuanya di atas manhaj yang sama ya? Ini manhaj salaf Ustaz. Dan apakah Nabi Isa juga akan berpemahaman seperti para ulama yang berpemahaman dengan manhaj salaf ini? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan. Imam Mahdi, imam kaum muslimin akhir zaman. Apakah akidah manhajnya berakidah dan manhaj salaf? Makna akidah salaf itu akidah yang sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat. Ya iyalah. Kalau tidak sesuai dengan akidah Nabi dan para sahabat berarti menyimpang. Dan orang yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW sesat. Kata Nabi SAW, "Lau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum." Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, kalian sesat. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan bagimu dua perkara. Selama kamu berpegang teguh kepada dua perkara ini nggak akan sesat selama. Itu kitab Allah dan sunnahku. Ya. Selama berpegang kepada sunnah, Allah pasti menolong. Berkata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, beliau menyatakan, "Maziltum mansurina ala a'daikum madumtum mutamassikina bisunnati." Kalian selalu akan ditolong dalam menghadapi musuh-musuh kalian selama kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ya, baru dimenangkan oleh Allah. Kalau menyimpang, jangankan penyimpangan yang fatal. Satu poin penyimpangan, lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Uhud. Perang Uhud itu awalnya menang. Tapi ketika pasukan pemanah melanggar wasiat Rasul SAW, turun dari posnya, berbaliklah menjadi kekalahan. Allah tidak lagi menurunkan pertolongannya ketika itu. Satu poin kesalahan menyebabkan pertolongan Allah Azza wa Jalla tidak turun. Bagaimana kalau penyimpangannya sangat fundamental, akidahnya, manhajnya menyimpang, ya? Oleh karena itulah kalau akidah kita, pemahaman kita berbeda dengan akidah, pengamalan dan pemahaman generasi salafus soleh, maka pemahaman dan pengamalan kita yang harus dipertanyakan. Karena kalau generasi salafus soleh dijamin Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini generasi salaf, generasi sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti generasi salaf, akidahnya, pemahamannya, pengamalannya, dakwahnya, jihadnya, mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah siapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Karena itulah maka keterangan di akhir zaman nanti
bahwa akan tegak lagi khilafah alal manhajin nubuwah sekali lagi. Kekhalifahan di atas manhaj kenabian. Artinya ini khalifah Imam Mahdi berpegang teguh kepada Quran Sunnah menurut pemahaman generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat. Berkata Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan maslahat, tidak akan baik urusan akhir dari umat ini kecuali dengan metodologi pemahaman akidah yang membuat baik generasi awal dari umat ini. Generasi awal dari umat ini, sahabat dan generasi salaf, kenapa menjadi baik? Karena akidahnya benar, pemahamannya benar, pengamalannya benar, dakwahnya, jihadnya semua benar. Karena langsung dibimbing oleh Nabi SAW. Sepeninggal Nabi wafat ini masih murni, maka tetap ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya urusan umat di zaman itu baik, benar, lurus, maslahat. Kata Imam Malik, tidak akan maslahat urusan akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa yang membuat generasi awal ini menjadi baik. Dan nanti di akhir zaman, kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir, tak ada yang mengalahkan. Seluruh manusia di dunia tunduk takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, di bawah pemerintahan kepemimpinan Imam Mahdi ini. Sehingga dari kalangan sesama manusia nyaris tidak ada lagi lawan yang sepadan atau penentang yang bisa menggoyahkan kekuasaan kaum muslimin di zaman itu. Maka keluarlah Dajjal laknatullahi alaihi. Nah, Dajjal ini musuh bukan terakhir tapi luar biasa hebat, dahsyat fitnahnya. Sampai Imam Mahdi pun tak akan mampu membunuhnya, mengalahkannya. Turunlah Nabi Isa untuk membunuhnya. Oleh karena itulah maka Imam Mahdi adalah seorang imam yang pemahamannya, akidahnya, amalnya, dakwahnya, jihadnya pasti sesuai dengan apa yang dimiliki oleh generasi awal dari umat ini. Mereka menegakkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salaful ummah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Untuk berikutnya masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Arfandi di Batang. Izin bertanya Ustaz, apakah ada di antara para nabi yang tidak diberi mukjizat secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Adakah nabi yang tidak diberi mukjizat? Kalau nabi mungkin ada. Karena nabi itu tidak berkewajiban menyampaikan wahyu yang Allah turunkan kepada umat manusia. Kecuali untuk diri sendiri dan keluarganya semata-mata, tak ada penentangan. Tak dibutuhkan mukjizat. Adapun Rasul harus disampaikan ajaran ini ke umat. Perbedaan Nabi dan Rasul itu, kalau Nabi seorang lelaki yang diberi wahyu, tapi tak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul lelaki yang diberi wahyu, tapi diperintahkan untuk menyampaikan wahyu ini ke umat. Maka setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Nah, jadi seorang Nabi hanya keluarganya, diri dan keluarganya. Tidak diharuskan mendakwahkannya ke tengah-tengah umat. Maka mungkin saja tidak membutuhkan mukjizat. Adapun Rasul berhadapan dengan banyak orang dan penentangan yang luar biasa dahsyat, maka
mereka membutuhkan mukjizat sebagai penopang, pendukung dari kenabiannya atau kerasulannya atau tugas dakwahnya kepada mereka, ya. Jadi mungkin wallahu alam bisawab, para nabi tidak semuanya diberi mukjizat. Hanya nabi-nabi atau rasul tertentu yang oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan mukjizatnya baik dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adir. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Untuk berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Ino di Sumatera Utara. Baik, silahkan. Baik. Ketika seseorang memakai celak mata, apakah ketika mau berwudu bisa langsung berwudu atau harus dihilangkan celak mata tersebut Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bapak Inul di Sumatera, barakallahu fiik. Memakai celak mata namanya kuhal, ya disunnahkan. Termasuk bagi laki-laki, iya bagi laki-laki, ya. Apakah ketika akan berwudu harus dilap dulu? Tergantung. Kalau bahan yang dijadikan celak mata itu bahan yang menyerap air, tembus air, tidak menghalangi sampainya air ke kulit, seperti kutek dari tumbuh-tumbuhan, hina namanya. Bahasa kitanya pacar Cina, ya. Lalu ditempelkan ke kuku menjadi menguning atau coklat. Itu tembus air. Tidak menghalangi sampainya air ke kuku. Maka dibolehkan. Adapun kalau kutek yang berupa berbahan cat sampai glowing si kukunya, sampai herang, karena bahannya tidak tembus air menghalangi sampainya air wudhu ke kukunya. Atau sekarang mungkin ada celak mata yang terbuat dari bahan yang tidak tembus air. Laki ataupun wanita. Ya, wanita boleh memakai celak, boleh harus. Tapi hanya untuk di hadapan suaminya mempercantik diri. Ya, kecuali kalau suami tidak suka, saya nggak suka kamu pakai celak mata kayak mak lampir, ya jangan. Karena itu tujuannya untuk menyenangkan suaminya. Kalau suami tidak senang, ya jangan. Selera suami kan beda-beda, ya. Istrinya ada yang tidak suka suami pakai lipstik gitu, maka jangan. Karena tujuannya untuk menyenangkan suaminya. Nah, lipstik, kutek atau celak mata, selama bahannya tembus air, tidak menghalangi sampainya air wudhu ke kulit, maka boleh. Tidak harus dihapus terlebih dahulu. Adapun kalau pakai bahan yang tidak tembus air, sehingga air wudhu terhalang oleh bahan tersebut, tidak bisa menyentuh kulit, maka tidak boleh. Kalau mau wudhu ya harus dikerik dulu. Bayangkan kalau kuku gampang ngeriknya nggak masalah. Tapi kalau bibir pakai lipstik yang berbahan seperti cat gitu nempel, harus dikerik. Bibirnya ikut kekerik, ya. Kalau mata bahannya umpamanya nempel kayak cat, tidak tembus air, harus dihilangkan, ya. Jadi apakah harus dihapus terlebih dahulu atau tidak dilihat dari bahannya. Apakah sampai menembus kulit atau tidak, menghalangi sampainya air wudhu ke kulit atau tidak, itu yang menentukan apakah harus dihapus ataukah tidak sebelum berwudhu. Wallahu a'lam. Terakhir ya Adir ya, fadhal.
Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah di Papua Ustadz. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya seorang laki-laki yang berjauhan dari istri dalam waktu yang lama melakukan onani Ustadz? Apakah boleh atau tidak Ustadz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik. LDR ya. Kenapa tidak dibawa aja istrinya? Tahunan terpisah, bawa istrinya, ya. Bagaimana hukum onani? Kalau onani atau masturbasi dengan dirinya sendiri haram, tidak boleh. Dengan tangannya tidak boleh. Atau dengan alat-alat lain. Berdasarkan keumuman dari sebuah ayat, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ini adalah surah Al-Mu'minun ayat-ayat awal. Ada juga dalam surah Al-Ma'arij. Lafadznya persis sama. Orang beriman adalah orang yang menjaga farajnya. Menjaga faraj itu dari dua. Pertama dari melakukan hubungan. Yang kedua dari diperlihatkan. Tidak boleh diperlihatkan. Orang-orang berimanlah orang yang menjaga faraj-faraj. Walladzina hum li furujihim hafidh. Kecuali kepada istri atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Hanya dua yang halal, istrinya atau hamba sahaya. Maka dalam hal itu mereka ghairu malumin, tidak tercela, tidak dosa. Faman ibtagha wara'a dzalik, siapa yang mencari di luar itu, termasuk onani, masturbasi atau istimta, ya. Maka itu masuk ke dalam ayat faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Siapa orang yang mencari di luar itu, selain ke istri, selain ke hamba sahaya, maka mereka itu yang melanggar batas-batas syariat. Ya, kecuali kalau umpamanya istri lagi haid, kemudian melakukan perbuatan tersebut oleh bagian tubuh manapun dari istrinya, baik tangannya atau bagian tubuh manapun, itu dibolehkan. Tapi dengan tangan sendiri atau dengan alat-alat lain maka tidak boleh, karena masuk ke dalam keumuman ayat tadi faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari di luar itu, mencari selain ke istrinya atau ke hamba sahayanya, dia melanggar batas. Dia dianggap berdosa, ya. Maka tidak boleh yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja, dan insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.